Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Kamal dengan NPM 21570510001 dari kelas D. Akan menjelaskan materi tentang penyederhanaan CFG atau Context Free Grammar. Ya, penyederhanaannya, tujuan dari penyederhanaan ini adalah untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang nggak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Contohnya di sini ada S penurunan AB atau terminal A. Kemudian ada A penurunan terminal A. Jadi di sini aturan S menuju penurunan AB tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Di sini jika kita menuju AB, B-nya di sini sedangkan tidak ada gitu, nggak diinisialisasikan. Sehingga di sini kemudian ada contoh lagi, S turunan A turunan B, B turunan C, C turunan D, D turunan terminal A atau A. Memiliki kelemahan yaitu terlalu panjang jalannya, padahal berujung pada S turunan ke D, S penurunan ke terminal A ujung-ujungnya. Namun ini terlalu panjang, terlalu dioper-oper gitu. Padahal tujuannya dari S bisa langsung ke terminal A ini. Ini juga menyebabkan kerumitan, jadinya kita membutuhkan penyederhanaan CFG ini. Nah, ada 3 cara penyederhanaan konteks free grammar ini. Yang pertama ada penghilangan produksi useless, terus ada penghilangan produksi unit, dan juga ada penghilangan produksi epsilon atau string kosong. Oke, kita lihat cara penghilangan produksi useless. Produksi useless ini memuat simbol variabel yang tidak memiliki turunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai. Masih ada variabel yang tersisa. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu akan menyebabkan redundan atau berlebih. Nah, di sini contohnya ada variabel S, penurunannya itu ada A, SA, kemudian atau ABD atau BDE. Dan ada A, penurunannya ADA, kemudian ada B, penurunannya BBB atau A. Nah, di sini simbol A ini tidak memiliki penurunan yang menuju terminal. Terminal itu yang huruf kecil seperti ini. Nah, di A ini nggak ada. Gitu. Meskipun ada DA, cuman dia gabung ditempel bersama variabelnya. Jadi dia bakalan muter lagi, balik lagi gitu, ke A lagi. Jadi nggak ada ujungnya. Sehingga ini bisa dihilangkan. Jadi A-nya ini dihilangin aja, jadi sisa S sama B. Nah, kemudian dilihat lagi di produksi S, ada penurunan ABD. Nah, sedangkan A ini udah kita hilangkan gitu. Jadi ini ABD ini bisa dihapus saja gitu, bisa dihilangkan. Nah, di sini ABD tidak memiliki penurunan bentuk sederhana, sehingga bentuknya tersisa yaitu S, ASA atau BDE, dan B penurunan BBB atau terminal A. Nah, untuk S sendiri kenapa nggak dihapus padahal nggak punya terminal gitu kayak yang B, kayak variable B, karena S ini merupakan startnya. Jika dihapus maka nggak bisa gitu. Oke, lanjut. Cara yang kedua itu penghilangan produksi unit. Produksi unit ini adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalnya A turunan B, C penurunan ke D. Keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi. Nah, di sini lihat contohnya, ada S penurunan ke SB, S penurunan ke C, C penurunan ke D, C-nya penurunan ke EF, D penurunan ke DD. Caranya kita lakukan penggantian berurutan mulai dari aturan produksi yang paling dekat menuju ke penurunan terminal-terminal.
Kemudian ada lambang seperti ini dibacanya menjadi. Nah, di sini bisa kita lihat C penurunan D menjadi C penurunan ke DD. Kenapa? Di sini bisa lihat nih, C penurunan ke D, kemudian D-nya penurunan ke DD, sehingga terlalu panjang gitu. Itu jadi kerumitan. Jadi bisa dihapus saja D-nya, jadi langsung menuju dari C langsung menuju ke DD. Sama juga dengan yang S penurunan ke C, S penurunan ke C, dan C-nya bisa penurunan ke D atau C-nya bisa langsung penurunan ke F. Yang C penurunan ke D ini akan menurunkan ke terminal DD. Sehingga di sini menjadi S bisa langsung penurunan DD atau ke penurunan ke EF. Sehingga jika disederhanakan menjadi S penurunan SB, S penurunan DD atau EF, C penurunan DD, C penurunan ke EF, dan D penurunan ke DD. Lanjut. Sekarang penghilangan produksi epsilon. Penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon. Prinsip penggantiannya bisa dilihat di kasus berikut. Misalkan di sini ada S penurunan BC AD dan ada A penurunan epsilon. Pada kasus di atas, A-nya ini no label, string kosong penurunannya, serta A turunan epsilon satu-satunya produksi dari A. Maka variabel A bisa dihapus atau ditiadakan. Jadi hasil penyederhanaannya tata bahasa bebas konteks menjadi SBCD. Di sini A-nya juga ikut hilang karena A-nya ini juga udah ditiadakan gitu. Jadi yang A yang di dalam penurunan S-nya juga dihilangkan. Namun jika kasusnya seperti ini, S penurunan BCAD dan A memiliki dua penurunan yaitu BD atau epsilon, maka pada kasus di atas A-nya tetap nullable, tapi yang dihilangkan ini hanya A penurunan ke epsilonnya saja. Yang penurunan yang ke BD-nya tidak dihilangkan, jadi variabel A ini tidak dihapus, maka penyederhanaannya menjadi seperti ini. S menuju BCAD atau BCD dan A menuju ke BD. Oke, di sini contohnya, contoh kasusnya S penurunan ke ABAC, A penurunan ke BC, B penurunan ke terminal B atau epsilon, C penurunan ke D atau epsilon, D penurunan ke D. Nah, di sini bisa kita lihat yang no label ini B dan C karena memiliki epsilon. Nah, kita bisa lakukan penggantian dari A menuju ke BC menjadi A penurunan ke B, A penurunan ke BC atau ke B atau ke C. Kemudian S-nya penurunan ke ABAC menjadi S penurunan ABAC atau AAC atau BAC atau ABA atau AC atau AA atau BA atau A. Maka hasil penyederhanaannya menjadi seperti ini. Itu S penurunan ke ABAC atau AAC atau BAC atau ABA atau AC atau AA atau BA atau A. Kemudian A-nya penurunan ke BC atau B atau C, B-nya penurunan ke terminal B, C-nya penurunan ke D, dan D-nya penurunan ke terminal D. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.